Sahabat DKB, kita kembali jumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang membahas isu-isu yang sedang hangat di tengah-tengah masyarakat atau topik-topik tentang teologi atau ajaran gereja atau berbagai situasi dalam masyarakat untuk menolong kita dapat memberikan respons dengan tepat sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bersama saya, Pendeta Rizky sebagai pemandu percakapan kita. Dan dalam jumpa kali ini kita bicara mengenai isu yang semakin marak belakangan ini, yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Dan untuk memperbincangkan topik ini telah datang di studio narasumber kita Ibu Pendeta Yesi Irawan dari GKI Kayu Putih Jakarta. Selamat datang Bu Yesi. Terima kasih Pak Arlianus. Apa kabar nih? Baik banget. Iya, ini pendeta GKI dibanding saya tentu masih lebih muda dari saya, tetapi yang punya banyak sekali kemampuan. Baru saja menyelesaikan studi S2-nya di mana nih? Di Luther Seminary. Luther Seminary, di mana tuh? Di Minnesota, di Amerika. Nulis tentang apa? Saya nulis tentang transmisi iman di dalam keluarga. Jadi gimana iman itu diwariskan dari nenek, kakek, terus ke anak-anak gitu. Wow, seperti ke siapa tuh? Timotius. Iya, betul. Menarik sekali. Kita mesti ngomong tentang itu kapan-kapan nanti. Siap. Ya, kita bicara mengenai pelecehan seksual ya. Sekarang ini kan belum lama nih lagi ramai juga bicara, kita belum tahu kebenarannya soal misalnya di Timur-Timur. Ya, kita sangat pedih mendengar membaca berita-berita itu. Seberapa mengkhawatirkankah menurut Pendeta Yesi pelecehan atau kasus pelecehan seksual itu sekarang ini? Sebenarnya kalau bicara seberapa mengkhawatirkan, ya selalu mengkhawatirkan. Selalu mengkhawatirkan. Iya, karena bagaimanapun, seberapapun jumlah korbannya, yang dialami oleh korban-korban pelecehan ini sangat pedih gitu ya. Dan sebenarnya kalau ditanya mungkin kasus yang booming kan cuman beberapa ya, kayak misalnya beberapa tahun lalu pernah ada pelecehan seksual terhadap anak di salah satu sekolah. Ya, ramai sekali. Ramai sekali gitu kan. Tapi hilang sesudahnya kan? Iya, sesudahnya hilang. Setelah itu juga akhir-akhir ini juga ada soal pelecehan seksual di salah satu sekolah ternama ya, di daerah Jawa Timur sana, dan ternyata pelakunya itu motivator terkenal kan gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat beritanya kayak booming cuman 1, 2 gitu. Tetapi ini sebenarnya kayak fenomena gunung es gitu Pak. Jadi kenapa saya sebut fenomena gunung es? Karena yang melapor atau korban-korban yang berani speak up, berani ngomong itu nggak banyak. Paling hanya beberapa korban gitu ya. Terbukti dari yang di Jawa Timur itu gitu, kita lihat kan yang ngomong dari sekian banyak korban hanya berapa sih gitu yang berani ngomong seperti itu. Jadi sebenarnya selalu mengkhawatirkan. Dari sudut jumlahnya sekarang, apakah itu yang terungkap nih? Apakah semakin banyak atau sebenarnya tetap sepi kasus-kasus? Mungkin banyak ya, tapi tidak terlalu banyak diungkapkan. Apakah begitu? Iya betul. Kenapa? Coba bayangkan kalau kita ada dalam perspektif korban gitu ya. Kalau saya ngomong, apakah pasti orang itu percaya sama saya gitu? Tentu pasti banyak yang nggak percaya gitu, karena ini juga kontroversi ya. Sebagai contoh, ketika misalnya korban ngomong, mana bukti fisiknya? Orang kan pasti nanya kayak gitu dong gitu. Padahal pelecehan seksual itu kan nggak selalu bentuknya ada terekam dalam bentuk-bentuk fisik seperti luka gitu ya, memar, nggak selalu gitu kan. Yang bahkan kalau memar itu bisa hilang dalam 1-2 hari. Tetapi ada luka dalam yang benar-benar mengakar gitu dan mengganggu seluruh kehidupan dari si korban. Jadi mengkhawatirkannya pertama-tama karena berapapun jumlahnya, itu tetap membawa dampak yang sangat besar bagi sang korban. Betul. Kedua, karena jumlah yang terungkap sebenarnya ini terungkap satu, sebenarnya ada begitu banyak peristiwa lain yang tidak terungkap ke ruang publik. Iya. Kalaupun seseorang berani misalnya mengungkapkan ya korban, itu ada
pasti tekanan sosial, ya nggak sih? Belum lagi mikirkan, aduh nanti emang masih ada yang mau sama saya sebagai korban. Kalau saya sudah mengalami gitu kan. Iya. Oke. Jadi dan banyak pemikiran-pemikiran lain yang akhirnya korban pun memilih daripada ngomong ya udah diem aja. Menyimpan itu, ia bawa luka itu. Iya, karena itu nggak heran Pak, misalnya sebagai contoh, kita lihat kasus-kasus di luar negeri, bahkan di institusi keagamaan, misalnya sebagai contoh yang sudah populer sekali itu kisah-kisah pelecehan seksual yang dilakukan di LARC community oleh Jan Vanir. Jan Vanir itu adalah seorang awam yang mendirikan semacam komunitas untuk anak-anak difabel gitu. Oke. Kalau yang suka baca Henry Nouwen pasti tahu. Nah, Henry Nouwen itu bekerja di lembaga itu gitu. Nah, dia tuh melakukan pelecehan seksual terhadap anggota-anggota pengurusnya, tetapi itu tidak terungkap, baru terungkap setelah dia meninggal. Gitu. Dan korbannya banyak ternyata. Nah, nanti kita bicara mengenai mengapa sampai yang kayak gini-gini kok sedikit sekali terungkap. Nanti kita bicara. Tapi sebelum ke sana, siapa saja sih yang dapat menjadi korban atau yang dapat menjadi pelaku pelecehan seksual ini? Kalau saya boleh jujur bilang, semua orang berpotensi dong. Semua orang berpotensi, oke. Pelaku pelecehan seksual. Kadang-kadang orang berpikir, cuma laki-laki. Kalau menurut saya enggak, perempuan juga bisa melakukannya, gitu ya. Sebagai contoh pelecehan seksual, salah satunya itu catcalling gitu ya. Jadi kayak manggil-manggil, kadang-kadang di pinggir jalan, cewek gitu ya. Tetapi jangan salah, cewek-cewek juga kalau ngegerombol bisa aja cowok gitu kan. Itu termasuk kategori pelecehan ya? Iya, gitu kan. Jadi siapapun gitu, ya nggak selalu dia laki-laki, perempuan juga bisa. Tetapi umumnya adalah orang-orang yang punya power gitu. Yang punya power. Okay. Atau bisa juga karena dia nggak paham ini tuh pelecehan seksual kategorinya. Oke. Iya, jadi pengetahuan yang kurang memadai. Betul, kurangnya pengetahuan. Jadi setiap orang punya potensi menjadi pelaku ataupun korban. Iya. Yang paling berpeluang dalam mereka yang punya power. Iya, betul sekali. Terhadap, berarti misalnya kalau saya nih di kantor nih, saya terhadap staff. Betul Ya. Kalau di lembaga keagamaan, imam atau pendeta terhadap umat atau calon pendeta. Gitu. Mengerikan sekali ya. Iya, berarti kalau yang paling berpotensi dalam mereka yang punya power, berarti kalau dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual mestinya diberlakukan praduga bersalah. Menarik, iya juga ya. Betul. Karena yang punya power. Iya, betul. Praduga bersalah sekaligus tak bersalah, tapi umumnya tuh kita kan umumnya praduga tak bersalah ya gitu. Itu umum. Kalau saya misalnya nih, saya dilaporkan melakukan pelecehan seksual terhadap staf saya di sini. Iya. Maka karena saya punya power, berarti saya karena saya berpotensi besar menjadi pelakunya karena saya punya power, itu mesti praduga bersalah. Bahwa nanti terbukti tidak bersalah, ya, fine. Iya, tapi betul. Karena you punya potensi, maka praduganya bersalah. Apa bisa begitu? Bisa jadi begitu sih Pak. Karena menarik ya. Kalau kita mau lihat untuk ngecek apakah seseorang itu jadi korban atau tidak gitu, biasanya itu tampak dari ciri-ciri psikologisnya gitu. Jadi ini sebenarnya kalau kita mau menerapkan apakah seseorang itu tersangka atau tidak, memang harus komprehensif sih. Nggak bisa cuman misalnya pendeta doang yang mendengar, tapi harus ada psikolog juga yang bisa menganalisis secara kejiwaan. Memang ini sepertinya bener ya, ada cerita pelecehan gitu. Ada sih ciri-cirinya. Nanti kita bisa jadi artinya gitu. untuk memastikan bahwa terjadi pelecehan seksual itu mesti melibatkan interdisipliner begitu? Iya, betul. Minimal psikolog ya. Apa gitu ini ya. tidak semakin membuat para korban ini jadi takut? Pertama-tama
bisa jadi sih itu membuat semakin takut, tapi kita tuh berpijak bukan pada interogasi gitu, tetapi sebenarnya pada ruang pemulihan kayak gitu. Karena dari pengalaman saya sendiri gitu ya, menerima cerita-cerita seperti ini itu nggak cukup hanya pendeta saja yang mendengar gitu, dia juga perlu pemulihan bagi jiwanya gitu ya. Itu perlu ahli. Iya, itu perlu ahli, dan memang kalaupun mereka bercerita itu nggak cuma sekali gitu, 2 kali. Kadang-kadang di pertemuan pertama tuh cuma diam dan menangis. Ya udah, kita juga perlu kesabaran ekstra dong mendengarkan yang menangis, mendengarkan yang terluka gitu. Dan kadang-kadang korbannya itu nggak bisa bercerita secara runut gitu. Jadi acak. Kadang-kadang ceritanya situasi batinnya ya. Iya betul. Ceritanya tuh acak, nggak kronologis. Nah, kemungkinan kalau kayak gitu sih udah praduganya bener gitu. Ya, jadi penglibatan lebih dari entah satu ilmu atau satu orang dalam rangka pemulihan ya. Iya. Jadi kalau misalnya gini, saya sebagai seorang pastor, pendeta, orang datang ke saya lalu dia cerita, dan saya yakin, ini kan kita punya pengetahuan pasal, yakin ini terjadi, ini benar mengalami pelecehan seksual. Saya nggak perlu membawa orang lain untuk membuktikan bahwa itu benar kan, tapi untuk memulihkannya saya perlu bahkan harus melibatkan ahli lain, karena ada keterbatasan saya sebagai pendeta yang nggak bisa saya kerjakan nih, mesti orang lain. Betul. Oke. Saya kembali ke tadi yang pendeta si pertama-tama sampaikan bahwa ini fenomena gunung es. Iya. Kalau begitu, mengapa sih hanya sedikit dari kasus-kasus pelecehan seksual ini yang bisa terungkap? Iya, ini jawaban yang sebenarnya cukup kompleks ya gitu ya, karena nggak cuma satu jawabannya tuh gitu. Silakan. Yang pertama tadi saya sempat nyinggung soal ini biasanya orang pelakunya tuh yang punya power gitu ya. Jadi jawaban pertama karena power dynamic gitu, dinamika kekuasaan. Karena yang melakukan biasanya adalah orang-orang yang punya power, entah itu kalau di sekolah guru misalnya, kalau di ini di kantor atasan. Jadi bayangkan kita ada di sisi korban gitu ya. Biasanya pertama takut gitu, karena kan powernya nggak segede pelaku dong. Dampaknya pada dia gitu. Iya gitu. Dia mikir nanti saya dipecat nggak ya? Atau kalau misalnya dia calon pendeta, ini nanti proses kependetaan saya dilanjutkan nggak ya? Gitu ya. Atau kalau misalnya dia guru, nanti nilai saya gimana gitu? Atau kalau misalnya dia kadang-kadang juga mungkin anggota keluarga juga mungkin loh. Anggota keluarga. Iya, itu juga mungkin gitu. Jadi pelakunya maksudnya? Iya, pelakunya. Sebagai contoh, pamannya gitu. Itu kan mungkin, wah dia yang biayain kehidupan keluarga kami, susah kan. Jadi kadang-kadang ini isu yang sangat complicated gitu. Nah, sebelum pindah ke penjelasan lain, apakah ketakutan para korban ini terhadap pelaku yang punya power lebih besar itu karena memang ada semacam pengalaman kolektif, pengalaman bersama bahwa kalau ini diungkap, pasti selalu korban ini kalah dari orang yang punya kuasa ini pada akhirnya? Ya, barangkali ada perasaan itu ya, selain karena memang tekanan psikologis gitu ya. Kedua juga ada belum tentu dianggap benar kan, kadang-kadang kayak gitu. Oh iya, misalnya saya pendeta, masa mungkin jadi pelakunya gitu? Iya, apalagi pendeta terkenal gitu kan, kayak nggak mungkin gitu kan. Jadi orang kayak ngadapin korban tuh ngadepin netizen aja udah stres gitu kan. Itu power dynamicnya di situ. Belum lagi juga memang yang punya posisi itu mengancam gitu. Atau power dynamic itu bisa juga bentuknya spiritual abuse. Nah, dalam beberapa kasus nih menarik nih. Contohnya, iya karena Tuhan itu memerintahkan saya untuk begini sama kamu gitu. Jadi ini perintah Tuhan kalau saya melakukan ini padamu. Iya. Jadi ada semacam pembenaran teologis. Dan everything will be okay katanya gitu. Oke. Baik. Tadi kan ada complicated, ada beberapa hal. Kita berbicara mengenai power dynamic. Apa yang selanjutnya setelah beberapa informasi berikut ini?
sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Masih bersama saya, Pendeta Rosa. Kita sedang berbincang tentang pelecehan seksual. Sesuatu yang sangat, sangat sensitif, tapi penting dibicarakan untuk kita mesti sadar akan maraknya pelecehan seksual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Dan tetap dengan narasumber kita, Ibu Pendeta Yesi Irawan Bue. Yesi, tadi kan kita udah bicara mengenai mengapa sedikit yang terungkap. Tadi Ibu mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkannya. Baru kita bicara mengenai power dynamic. Yang lainnya apa yang menyebabkan, Bu? Nah, yang kedua menurut saya yang menjadi persoalan adalah karena manipulasi. Manipulasi, oke. Iya. Jadi manipulasi ini artinya apa ya? Korban itu ditipu gitu ya. Jadi misalnya bisa dalam kasus yang di Jawa Timur itu misalnya pelaku bilang, ayo nanti saya bisa menjadikan kamu sukses gitu ya. Lalu kan udah kebangun trust tuh ya. Terus lama-lama mulai ada sentuhan dan lain sebagainya kayak gitu. Itu contoh manipulasi. Atau kalau misalnya di lingkungan gerejawi gitu, bisa saja seorang pendeta, ini karena kita sama-sama pendeta gitu ya, sekaligus awareness buat kita juga melakukan itu karena batasan antara pastoral dengan pelecehan itu tipis sekali sebenarnya, setipis benang gitu ya. Contoh gitu, kalau orang konseling sama kita gitu, nah kita kan pasti berempati dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang boundaries itu nggak dijaga gitu. Ini yang bahaya gitu. Mulai dari sabar ya, saya kuatkan, terus kita peluk gitu. Dari peluk lanjut gitu. Padahal ada gestur-gestur yang nggak harus dong dengan pelukan gitu kan. Misalnya tatapan empati aja udah cukup sebenarnya gitu, atau lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu yang memang jadi manipulasi gitu. Karena apa? Karena biasanya korban ini adalah orang-orang yang rapuh gitu, yang secara psikologis mungkin juga sedang terguncang karena berbagai peristiwa di hidupnya. Bisa kayak itu kan yang di Jawa Timur itu kan konteksnya anak-anak yatim piatu gitu ya. Ketiadaan sosok orang tua gitu, atau yang datang misalnya di gereja itu karena mereka juga punya persoalan di rumah tangga gitu ya. Atau yang baru saja misalnya pasangannya meninggal, ya pasti galau dong ya gitu ya. Lalu datang kayak sosok yang jadi juru selamat, padahal juru selamat cuma satu ya Pak, Tuhan Yesus doang. Betul. Iya. Ya. Jadi artinya memanfaatkan, menyelubungi upaya pelecehan seksual dengan sebelah, kalau kita tadi dengan pola atau teknik pasal untuk menunjukkan empati. Jadi harus waspada betul ya. Kita ya kadang-kadang kan kita tepuk pundak misalnya, itu bisa menjadi awal dari pelecehan seksual. Ya, sebenarnya sesuatu yang tidak berdasarkan konsen dan kita tahu sebenarnya orang itu ringkih. Itu konsen. Dia. Iya. Iya. Jadi kesepakatan. Iya, betul. Persetujuan maksudnya kan? Persetujuan. Dan bahkan konsen itu pun juga harus dibuat ketika orang tersebut nggak lagi galau gitu. Dalam keadaan betul-betul sadar. Iya, artinya kalau lagi galau, mari saya peluk. Oh iya ya, siap-siap gitu kan. Iya kan? Tetapi ketika dia sedang dalam kesadaran yang utuh gitu. Tapi kalau orang-orang yang lagi galau kan biasanya kan yang lebih main kan emosionalnya daripada logikanya kan. Gitu. Power dynamic, manipulasi. Ada lagi kayak membuat ini menjadi tersembunyi rapat-rapat gitu ya.
Ya tadi karena tekanan lingkungan juga gitu ya. Kalau misalnya nih kejadiannya kayak tadi ambil contoh di sekolah atau di gereja gitu ya, ataupun misal di kantor, mungkin orang bisa bilang kayak gini, lah kan kamu sama-sama mau. Iya, jadi kan orang menekan, even misalnya dia nggak percaya, orang-orang nggak percaya karena dia itu bisa aja juga. Nggak mungkin lah korban bisa aja misalnya mau cari duit gitu, apalagi itu pendeta atau direktur atau orang penting gitu ya, bisa saja tekanan sosialnya itu. Atau yang kedua tadi, ya mungkin mereka sama-sama mau, tuduhan-tuduhan semacam itu. Iya gitu, atau enak juga kan gitu. Itu yang membuat para korban, berarti sebenarnya hal-hal semacam itu terjadi pada case-case ketika ada orang yang berani berbicara tentang bahwa saya mengalami pelecehan, lalu masyarakat memberikan tekanan-tekanan seperti itu. Jadi mereka udah dengar itu, tahu itu, maka mereka ya nanti gua akan sama dengan dia nih. Saya udah mengalami luka dalam, sekarang saya dihakimi lagi oleh lingkungan. Betul. Gitu ya? Bahkan kayak misalnya ya psikolog juga atau pendeta juga nggak semuanya juga pro pada korban. Iya nggak, ketika di konseling, misalnya ada yang konseling gitu, pernah ada yang cerita sama saya gini, misalnya dia bilang, saya baru ke psikolog Kak, tapi psikolog saya waktu ngobrol gitu ya, bilang, oh ini kan kamu juga menikmati kan. Nah kayak gitu. Psikolog ngomong begitu? Iya, jadi nggak semua gitu orang yang misalnya disebut dengan pendeta dan ini profesional itu ternyata kayak gitu. Jadi memang sebenarnya awareness pada pihak-pihak yang disebut dengan profesional itu gitu, entah itu misalnya kepala sekolah atau misalnya guru atau pendeta atau konselor atau psikolog, itu juga harus punya awareness atau pemahaman kerangka tentang pelecehan seksual itu seperti apa sebenarnya. Jadi ini kan kembali tadi kan soal pengetahuan tentang pelecehan seksual yang sangat terbatas, membuat yang tadi kan tidak pro kepada korban, malah melakukan penghakiman terhadap korban. Tapi kan kamu kamu mau kan? Iya, menikmati kan? Mengerikan sekali ya. Iya, kalau kita udah jadi korban digituin. Oke. Jadi ada berapa tadi kan yang pertama power dynamic, dinamika kekuasaan, lalu manipulasi, tekanan lingkungan betul. Ya. Iya. Yang terakhir barangkali menurut saya trauma berlapis ya gitu. Apa ya. Itu? Trauma jadi yang disebut dengan trauma ini adalah post traumatic syndrome disorder gitu. Jadi orang ketika habis ngalamin satu kejadian, gak hanya pelecehan sih, tapi pun yang mengguncang jiwa gitu, ambil kata ini pelecehan, itu tuh ada dampak psikologis atau aftermath-nya gitu, setelah dia ngalamin itu gitu. Contohnya ada tuh film ya beberapa tahun lalu yang dibuat untuk mengenang Mei 98 gitu ya, kayak sekitar 2-3 tahun lalu, dan film Indonesia nih, dan dia menggambarkan bagaimana aftermath dari si korban. Nah kurang lebih ciri-cirinya itu adalah yang tadi yang saya sempat singgung, dia nggak bisa cerita runut gitu ya. Terus dua, kalau ada trigger itu pasti dia kayak kacau gitu ya. Biasanya badannya shaking, bisa gemeter gitu, histeria gitu, bisa nangis atau bisa freezing, bahkan nggak bisa ngapa-ngapain. Ya diem aja kayak melongo gitu untuk saking beberapa jam. Saking tergoncangnya ketika nemu trigger. Dan bayangin untuk bicara ini kan sebenarnya sebuah trigger tersendiri juga bagi mereka kan. Makanya saya benar-benar mengapresiasi orang-orang yang berani melaporkan ini atau menyaksikan ini kepada masyarakat luas gitu ya, karena dia tuh benar-benar mengalahkan traumanya sedemikian rupa gitu. Dan keberanian menanggung resiko yang tadi itu, disalahpahami, dituduh, ditekan. Belum juga kadang-kadang ya itu bisa sampai nggak tidur loh Pak. Jadi saya pernah nih ngalamin yang kayak gini. Jadi saya nerima telepon itu bisa dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi ngedengerin dia menangis cerita gitu. Wow. Karena
itu begitu mengguncang, atau bahkan dering telepon aja itu Sudah bisa bikin traumatik gitu. Sesuatu yang kalau pelecehan lewat telepon. I see. Mengerikan. Oke. Supaya awareness itu kita terbangun ini, Pendeta Esi. Apa saja sih yang dapat sebulan dikategorikan sebagai atau jenis-jenis lah pelecehan seksual sih? Jenis-jenis pelecehan seksual, misalnya ada yang lewat verbal gitu ya, misalnya lewat kata-kata gitu, atau juga lewat tekanan fisik gitu, itu juga ada gitu. Nah, atau juga ada yang lewat mental juga gitu, artinya dia menekan secara mental. Nah, sebagai contoh ya, yang lewat kata-kata itu ya tadi bisa catcalling dan lain sebagainya gitu ya. Atau saya waktu kecil pun pernah ngalamin nih. Jadi satu ketika saya nunggu dijemput papa saya, lalu saya ada di mobil gitu ya. Nah, waktu itu kacanya saya turunin gitu. Tiba-tiba ada orang lewat di situ, dan tiba-tiba Noel gitu ke saya, ke pipi saya gitu. Itu juga saya jadi agak merasa nggak nyaman, dan selalu kalau misalnya di mobil itu saya lebih prefer kaca itu ditutup gitu, karena itu bersifat traumatis kayak gitu. Sebagai contoh seperti itu gitu. Jadi sesuatu yang dilakukan mungkin orang tidak menyadari itu tekanan, tetapi terjadi gitu. Dia mungkin dia pikir bercanda kali ya di dianya, tapi di korban sebenarnya itu menimbulkan guncangan. Karena bagaimanapun physical touch itu perlu ada konsen sih gitu. Ya, atau ada yang disengaja misalnya kayak gitu. Ya, dengan intensi khusus seperti yang tadi kita udah bahas tuh kayak gitu. Jadi bisa kata-kata verbal atau juga mental ya, tekanan. Dan secara spiritual juga bisa gitu. Apa itu, gimana? Ya kayak itu tadi, misalnya ada ini terus dilihat, oh kamu dengan empati gitu ya, terus bilang, iya Tuhan menginginkan kita untuk bersama-sama melakukannya. Kayak gitu kan, itu penggabungan antara spiritual abuse dengan sexual abuse kan, gitu. Oke. Jadi memanfaatkan keyakinan keagamaan. Betul. Mungkin bukan keyakinan ya, dia ciptakan itu ya. Dia ciptakan. Karena di dalam diri korban sendiri itu biasanya ada pertentangan batin. Kok misalnya guru atau pendeta atau motivator bilang ini nggak apa-apa, ini kehendak Tuhan. Tapi di sisi lain kan nilai-nilai norma-norma masyarakat bilang itu enggak gitu. Jadi konflik batinnya tuh kenceng gitu. Tapi karena mungkin bercampur dengan power tadi, jadi akhirnya dia ya udahlah gitu. Nah, ini yang paling susah gitu, karena layernya sangat tipis kan. Beda kayak tadi ditoel atau diteriakin atau yang diperkosa langsung gitu kan. Oke. Apakah kira kita ini pendeta ya? Apakah Alkitab berbicara sih tentang ini? Sehingga apakah misalnya gereja berbicara, khotbah berbicara, mulai dari apakah Alkitab berbicara tentang ini? Berbicara, misalnya Hakim-Hakim 19 ya, itu ada peristiwa jadi seorang gundik lah istilahnya gitu ya, yang diperkosa ramai-ramai gitu. Jadi Alkitab kita menulisnya sebagai dengan judul Noda di Gibea. Dan di situ kalau kita baca ceritanya gitu ya, nanti ini Bapak Ibu bisa baca dong di Alkitab ya gitu ya, bahwa di situ dikisahkan belum pernah terjadi ada yang sekejam ini. Jadi habis diperkosa sama masyarakat, terus kemudian dia dipotong dia dimutilasi lah intinya kayak gitulah. Ngeri banget gitu. Dan lalu pernyataan Alkitab terhadap itu kekejaman atau iya, dan dibilang katanya perhatikanlah, pertimbangkanlah, dan berbicaralah. Nah, saya percaya di sini, saya juga ketika ngobrol sama Pak Arlianus, kita sedang menyaksikan apa yang Alkitab bilang, berbicaralah gitu kan. Karena yang kayak gini memang harus dibicarakan dong gitu. Kurangnya pengetahuan menyebabkan pelecehan itu terjadi tanpa sadar gitu ya. Jadi sebenarnya ini bersifat bahwa gereja kita, para pendeta,
itu wajib berbicara karena sekali lagi ini fenomena gunung es. Betul. Mengapa begitu? Karena ketika kurang sadaran ya terhadap bahayanya dan juga bahwa saya cuma pegang tangannya kok. Iya. Padahal itu sebenarnya tanpa konsen adalah sudah merupakan pelecehan. Betul. Atau saya minta persetujuan, tapi dia sedang dalam keadaan, misalnya gini loh, Yesi datang ke saya ini, benar Yesi, konseling, lalu saya bilang, kita berdoa ya, boleh saya pegang tangannya? Tentu kan, masa bilang nggak boleh? Iya, masa bilang karena nggak mau boleh. mengajak berdoa. Betul. Apalagi sedang rapuh, sedang punya beban. Kalau orang tidak menyadari betul, orang bukan berarti nggak boleh ya pegangan tangan, Iya, boleh saja. betul. Tapi bagaimana sadar bahwa ini dilakukan memang dalam betul-betul untuk menyatakan tadi empatik, bukan sebagai modus gitu loh. Iya. Yang parah kan ketika itu jadi modus kan, iya nggak sih? Di Alkitab juga bilang tuh yang modus-modus itu juga ada gitu. Cuman kan kadang-kadang kita menjudge korban gitu ya Pak ya. Contohnya kisahnya si Daud sama Batsheba itu, ya. Itu kan orang bilang itu perselingkuhan, betul nggak? Banyaknya orang bilang itu perselingkuhan antara Daud dan Batsheba. Tapi kalau diperhatikan ya, bacaan kitab sucinya itu orang lagi mandi, lalu ada yang ngintip dari atap, dari sotoh gitu ya. Daud terus bilang, itu siapa? Oh itu Batsheba, istrinya Uria gitu. Oh ya udah, panggil, suruh bawa ke sini gitu. Dia kan pakai power di situ. Iya kan? Tetapi bahkan kita aja sebagai pendeta bahkan seringkali menafsir itu sebagai sebuah perselingkuhan, padahal orang dipaksa gitu kan melakukan hubungan itu. Coba bayangkan, itu kan raja gitu, dalam kondisi masyarakat yang sangat patriarkal seperti di Israel, raja yang nyuruh datang masa nggak berani? Yang berani melawan. Betul. Jadi itu sebenarnya udah power abuse, lalu pelecehan seksual. Betul. Jadi artinya sekali lagi ada beberapa case di Alkitab yang mengingatkan kita bahwa mesti waspada terhadap pelecehan seksual ini. Betul. Siapapun bisa jadi pelaku dan siapapun bisa jadi korban. Iya, betul sekali. Oke, baik. Kita berhenti dulu sejenak setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat DKB, masih dalam acara Gema Kasih Indonesia dengan saya Pendeta Arslar. Bagaimana percakapan kita bicara mengenai pelecehan seksual. Ini segmen yang terakhir, tapi para sahabat masih bisa menuliskan komentar atau pertanyaan di kolom komentar yang tersedia, dan nanti pada waktunya tentu Pendeta Yesi dengan senang hati akan merespons pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara. Ini segmen terakhir, sekali lagi manfaatkan bila ada pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan. Pendeta Yesi, ini segmen terakhir kita. Saya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena tinggal 15 menit lagi waktu kita. Apa yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual?
Oke, pertama saya jawab dulu secara komunal ya gitu ya. Terutama sebagai institusi-institusi keagamaan atau juga pendidikan gitu. Menurut saya pertama yang perlu adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana sih pelecehan seksual itu terjadi gitu ya. Karena edukasi ini penting gitu. Sebagai contoh, saya pernah menemukan kasus gitu ketika pelecehan itu dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, dari kakak kepada adiknya gitu. Kenapa? Karena mereka berdua di rumah, nggak ada orang tua, terus kemudian ngebaca-baca majalah papah mamanya, majalah dewasa gitu ya. Dan kemudian si kakak mencoba kepada si adik gitu. Bukan bermaksud melakukan. Betul. Karena nggak paham kan. Nah yang kayak gitu, atau orang yang catcalling kayak manggil-manggil gitu, merasa itu keren atau biasa gitu, padahal itu menyakitkan kan, itu pelecehan. Jadi perlu ada edukasi gitu. Itu yang pertama, karena pengetahuan itu penting. Nah kedua, untuk individu-individu gitu ya, sebagai pribadi-pribadi, yang pertama menurut saya adalah agar kita nggak jadi korban, itu pertama jangan tergila-gila pada seseorang. Jangan tergila-gila. Iya. Karena ini zaman yang tergila-gila sebenarnya. Iya betul, ngefans sama dia, ngefans sama YouTuber ini, YouTuber itu, taunya dia pelaku gitu kan. Karena jangan tergila-gila pada pamornya atau profesinya atau kebaikan sesaat yang dia lakukan gitu, karena belum tentu dia itu sebaik yang kita kira. Jadi kalau ngefans tuh sama Tuhan Yesus aja ya gitu ya. satu itu pasti aman. Iya itu aman gitu ya. Nah seperti itu. Dan yang kemudian kita juga bisa sebagai individu gitu ya, agar kita tidak menjadi pelaku juga, hindari memberikan komentar-komentar pada hal-hal yang tampak di mata, misalnya ngomentarin bagian-bagian tubuhnya tertentu. Kan kadang-kadang orang menganggap itu jokes ya, padahal itu sebenarnya bisa juga bagian dari pelecehan gitu kan. Dan yang kedua, bertanya sebelum kita melakukan sentuhan fisik tadi atau boundaries tadi. Ada hal-hal yang memang mungkin sebagai guru, sebagai pendeta atau profesional atau bos dan atasan dengan bawahan gitu ya, ada hal-hal yang memang kita menjaga jarak, bukan untuk menjadi dingin, enggak gitu ya, tetapi ada boundaries tertentu gitu, kesepakatan tertentu gitu. Lalu kemudian juga kita bisa memperhatikan apa yang tubuh kita mau bicarakan gitu, karena sebenarnya barangkali secara perasaan kita merasa ini oke, secara mental kita oke, tapi sebenarnya tubuh kita tuh ngasih pertanda sih gitu. Maksudnya gimana tuh? Kayak misalnya ya, kadang-kadang kan manipulasi terjadi nih, misalnya dalam konteks pacaran aja ya, yang aku cium ya gitu ya misalnya ya, terus kayak otak kita bilang nggak apa-apa kali ya, namanya juga orang pacaran gitu ya, terus kemudian perasaan kita bilang ya coba gitu, tapi ternyata tubuh kita belum siap gitu kan. Efeknya apa ya? Gak jarang saya menemukan kasus-kasus remaja gitu yang abis berciuman atau apa, setelah itu ada tangisan, ada penyesalan gitu. Kenapa? Padahal dia udah konsen, oke, sama-sama mau, ternyata tubuhnya belum siap gitu. Kan tubuh kita juga kadang-kadang punya refleks tertentu. Misalnya kalau kena panas aja, kita pasti ngangkat dong gitu. Sebenarnya begitu juga dengan pelecehan gitu. Ada hal-hal yang mungkin tubuh kita tuh udah ngodein kita belum siap. Cuman otak, tubuh, dan perasaan tuh nggak sinkron kadang-kadang gitu kan. Perhatikan tadi apa yang tubuh kita bicarakan. Iya. Saya ada film misalnya seperti itu ya, kayak mereka mulai ciuman, baru mulai nempel bibir, dia langsung, berarti itu tanda dari tubuhnya. Iya. Dia tadi sudah oke. Iya betul. Begitu mulai ciuman sebentar dia langsung no. Iya. Lalu ya udah nggak dilanjut. Itu yang dimaksud dengan mungkin betul. Itu tubuhnya mau bilang otak saya oke. Saya udah bilang juga, saya juga membayangkan happy yang terjadi. Begitu mulai dilakukan tubuhnya nggak siap. Betul. Jadi jangan lanjutin. Iya. Kalau Anda merasa risih begitu,
segera berhenti. Stop dulu gitu. Kenapa? Karena tubuh manusia itu kan tubuh, jiwa, roh gitu ya. Bersatu. Makanya bersatu gitu ya. Nah itu yang kita harus ada dalam yang namanya mindfulness, kesadaran yang utuh bahwa tubuh, jiwa, roh kita ini selaras gitu loh. Gitu. Jadi jangan hanya salah satu atau salah dua dari kita itu yang memberikan konsen, memberikan persetujuan. Ketika salah satunya saja menyatakan no, jangan lanjut. Iya. Kalau sudah terlanjur, jangan lanjut. Iya betul, kalau sudah terlanjur. Makanya kalau bisa saya bilang sama anak-anak remaja saya, jangan buru-buru gitu ya, tapi dalam kesadaran yang utuh gitu. Karena kalau udah terlanjur, penyesalannya itu susah gitu. Kita nggak mungkin mengubah sesuatu yang sudah terjadi gitu. Jadi ya ada secara komunal tadi, kita perlu edukasi, lalu kita mesti mawas diri juga supaya kita jangan jadi korban tadi ya. Iya, betul. Lalu ini yang terakhir ini menarik. Dengarkan perhatikan dengarkan sih? Dengarkan ya. Yang dikatakan oleh tubuh. Ya, ini penting, dengarkan. Karena orang bilang kan kalau urusan kan tadi ngomong kesepacaran ya. Saya ciuman, pegang, itu orang bilang kan faktor perasaan. Iya. Tapi sebenarnya tubuh kita berbicara tentang itu sebenarnya. Karena dia yang menjadi pelakunya kan. Betul sekali. Iya, betul sekali. Oke. Sekarang gini. Kan kehadiran para konselor, kehadiran para pendeta dalam rangka menolong, mendengarkan korban kan sebenarnya belum memasyarakat. Betul. Ya, banyak orang yang datang bukan kepada konselor tapi kepada teman dekatnya. Iya, setuju banget. Ya, dia datang ke saya takut karena nanti pendeta menghakimi saya lagi. Iya. Ya, lalu dia datang ke temannya. Nah, andaikan nih, entah saya sebagai pendeta, entah saya sebagai teman, ada teman datang lalu dia bercerita bahwa ia menjadi korban pelecehan seksual. Apa yang harus saya lakukan? Nah, saya selain belajar dari buku, saya belajar dari kesalahan-kesalahan juga ya. Artinya saya juga pernah menjadi konselor dan saya juga pernah salah gitu ya. Dan saya belajar dari kesalahan itu, lalu saya mencatat beberapa hal yang saya pikir penting gitu. Yang pertama, dengarkan dulu. Karena belum tentu datang pertama tuh langsung cerita. Bisa aja tadi yang saya bilang bisa nangis atau bisa juga nggak keluar apa-apa. Runtut. Iya, dan itu membutuhkan kesabaran karena mungkin bisa 2-3 pertemuan kita cuma dengerin dia nangis gitu. Dan apresiasi keberaniannya untuk datang. Itu aja udah bener-bener luar biasa gitu. Nah, yang kedua biasanya juga saya menemukan bahwa mereka yang menjadi korban itu meratap, menyalahkan diri. Atau mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan itu ada nggak sih gitu bahkan. Kalau dia ada ini mengapa? Terjadi. Nah, kalau buat saya berikanlah ruang bagi dia untuk meratap. Bahkan ketika dia menyalahkan Tuhan atau mempertanyakan kebaikan Tuhan, biarkan. Karena ruang itu dibutuhkan. Nanti ada saatnya kok dia akan berada di dalam titik balik ketika imannya kuat lagi. Nggak usah dikhotbahkan juga dia. Nggak usah dikhotbahin juga gitu. Dengerin aja karena mendengarkan itu adalah aspek yang terbaik ya gitu. Dan setelah didengarkan, dia meratap gitu, kita memberikan ruang meratap gitu, baru di situ kita bisa masuk gitu bahwa yang terjadi itu nggak kan dia kadang suka menyalahkan diri gitu ya, nggak salah kamu juga gitu, siapa juga yang mau jadi korban kan gitu. Dan yang ketiga, yang penting adalah tetap jaga boundaries gitu ya, jaga batasan. Jangan sampai terjadi pelecehan lagi di situ. Iya gitu. Nah, karena ini mungkin terulang gitu ya, namanya orang trust gitu kan ya, jangan sampai terjadi yang kedua kali. Nah, kemudian jangan asal memberikan empati yang pakai gestur yang berlebihan tadi. Misalnya langsung meluk atau langsung cium gitu ya, bahkan kepada sesama jenis, karena nggak tahu juga kan gitu ya responnya apa. Karena mereka yang mengalami pelecehan seksual tuh rentan terhadap gestur fisik. Jadi kalau misalnya kita memberikan gestur itu, entah bisa dia tadi boundariesnya ditabrak atau dia bisa ke-trigger traumanya.
gitu. Jadi memang perlu menjaga batasan fisik kalau untuk yang korban ini. Jadi gitu. untuk korban pelecehan seksual, batas mengenai kontak fisik Iya. itu harus lebih ketat dibanding kasus pastoral yang umum. Betul. Dibanding cerita-cerita yang lain, orang susah mengenai masalah ekonomi, Iya. masalah sebutlah konflik dengan orang tuanya. Kalau ia korban pelecehan seksual, kita harus lebih ketat. Iya, lebih ketat gitu. Karena potensial terulang ya. Iya, atau traumanya dia jadi ke-trigger gitu. Oke. Nah, selanjutnya jangan paksa dia untuk speak up kepada orang banyak gitu. Oke. Jangan langsung paksa dia untuk cerita gitu kepada orang banyak, karena belum tentu ke kita aja datang itu udah hebat loh. Apalagi kita, ayo kamu harusnya ngomong depan banyak orang memperjuangkan keadilan gitu, kayak Iya, bagus ya. iya. Tapi belum tentu dia siap. Jadi itu keputusan kalau mau dia speak up atau Dia enggak, sendiri. dia sendiri gitu. Kita sebagai konselor bisa mendukung atau memberi tempat berteduh untuk cerita gitu. Tapi jangan kita yang mengambil keputusan untuk dia gitu. Ini penting nih bagi kepentingan banyak orang. Iya, betul. Bicara supaya ini terungkap. Iya. Oke. Karena berat sekali gitu ya, bayangin ya. Kecuali dia sendiri yang bertanya pertimbangan, gimana kalau saya bilang, iya bagus sih buat banyak orang gitu. Nah, jaga trustnya dengan menjaga rahasianya gitu. Kemudian juga yang selanjutnya kalau buat saya penting adalah doa gitu. Doakan dia, berdoa bersama dia, dan ini yang menjadi keyakinan iman saya gitu, bahwa mereka itu juga nggak cuman jadi korban yang selamanya korban, tapi mereka juga bisa berpulih. Dan bahkan banyak penyintas-penyintas yang akhirnya juga jadi konselor juga gitu. Dan lebih hidup ya. Lebih hidup karena based on experience ya. gitu kan. Dan yang terakhir yang saya lakukan adalah rujuk kepada expert gitu ya. Jadi expertnya juga nggak asal pilih sih. Biasanya saya ada beberapa memang yang saya sudah kenal, saya tahu pandangannya gitu ya. Karena ya tadi berhubung nggak semua expert itu benar-benar memahami persoalan ini dengan baik dan gitu. Dan pro korban. Kayak gitu sih Pak. Menarik, sangat menarik. Dan sekali lagi kita dengan sedih mengatakan bahwa ini banyak terjadi di kalangan-kalangan keagamaan belakangan yang terungkap ini. Wow. Agama manapun, ya, bahwa ternyata para pemimpin agama kita nih, pendeta punya potensi yang mungkin lebih besar daripada orang kebanyakan untuk menjadi pelaku. Betul. Jadi kesadaran ini kita mesti bangun. Iya. Ya, karena orang trust kepada kita kan. Betul. Karena dia percaya lah kita, ya dia tidak curiga ketika kita melakukan sebuah tindakan-tindakan tertentu. Iya, betul. Oke, ini waktu kita udah mau habis, tapi sebelum kita menutup acara ini, apakah ada semacam sebuah pesan pastoral kepada para sahabat DKB berkaitan dengan percakapan kita tentang pelecehan seksual? Silakan, Pendeta. Iya, pelecehan seksual itu adalah hal yang memang mengerikan gitu, dan juga mengguncang kehidupan para korban dan juga keluarganya sebenarnya. Karena itu harapan saya adalah agar kita pendengar YKB semua juga dapat pro korban tadi, peduli pada korban. Jadi kalau mau ngomong atau mau nyinyir, terutama kalau di medsos itu pikir-pikir dulu gitu, karena satu kalimat pun itu juga bisa menjatuhkan mental dari si korban gitu. Jadi jadilah sahabat bagi mereka dan nyatakanlah kehadiran Tuhan dalam diri kita melalui sikap yang empatik. Baik, terima kasih Pendeta Yesi atas pencerahan kepada kita, kepada sahabat DKB pada hari ini. Dan sahabat, itulah percakapan kami tentang pelecehan seksual. Ini isu yang sangat penting dan ini sekarang terjadi ya di berbagai tempat, termasuk dalam lembaga-lembaga keagamaan. Kita perlu berkorban, menghadirkan Kristus lewat sikap kita yang empatik tadi, kata Pendeta Yesi. Terima kasih, dan bila ada masukan-masukan silakan kirim ke kami melalui nomor 0812-818-9191. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa pada episode berikut. Tuhan memberkati.